Yang saya tawarkan memang minat khusus, jadi menantang sekali trip-trip yang saya tawarkan. Kalau umpamanya ke Raja Ampat atau tempat-tempat seperti yang selama ini orang kunjungi, itu bukan sapu interest, dan that's not I'm selling. My service is like something really bloody challenge stuff. Seperti ekspedisi ke suku-suku terasing di Mamberamo atau masuk dataran ini, menyusuri sungai-sungai yang itu unik, itu sangat unik. That's bloody expensive, brother. Halo gengs, jumpa lagi di podcast DPN Papua. Kali ini saya akan podcast dengan kakak Demi Wasage. Kakak ini dia punya jasa traveling dari Asia sampai Pasifik. Dan kali ini saya sudah bersama kakak Demi Wasage. Terima kasih lagi kakak. Halo. Terima kasih lagi kakak sudah mau hadir di podcast DPN Papua. Kita mau cerita-cerita dulu tentang bagaimana sampai kakak bisa buat jasa traveling Asia Pasifik. Tapi yang mau tanyakan dulu pertama adalah, ini bagaimana ceritanya sampai kakak bisa buat jasa traveling trek, namanya Trek Papua ya? Ya. Trek Papua. Ini bagaimana ceritanya sampai kakak bisa buat jasa traveling bernama Trek Papua? Iya, saya berpikir kalau banyak hal yang perlu kita tulis tentang Papua. Banyak hal. Dan idealnya ditulis oleh orang Papua yang mengerti tentang tanah ini, yang punya tanah ini. Dan setelah saya lihat ternyata informasi tentang Papua itu terutama dalam industri turisme ini kurang sekali. Padahal ada sejuta harta karun yang sedang tertidur di sini. Bukan soal mining atau yang berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam tanah, bukan, tapi yang ada di permukaan tanah Papua ini. Permukaan tanah Papua. Kita baru bicara di permukaan, belum di dalam tanah. Dalam tanah. Jadi saya berpikir saya coba search tentang informasi tentang Papua dari sisi turisme. Tentang turisme di sini informasinya sangat kurang. Ketika saya bandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia atau Pasifik. Dan di sini yang perlu adalah informasi, sesuatu yang tertulis dalam bentuk apapun, entah blog atau sosial media atau website, sehingga ketika orang googling tentang Papua itu mereka dapat informasi. Dan tergantung mereka mau datang ke sini tujuannya apa, untuk research, untuk traveling, untuk fotografi wildlife, foto flora, atau mungkin meeting indigenous people. Tergantung mereka mau datang. Dan mereka itu tentu para domestic dan international travelers yang mau datang ke sini untuk Papuan experience. Bicara Papuan experience berarti banyak hal yang ingin belajar di sini. Bukan hanya Papua, tapi Papua New Guinea, Solomon, Fiji, Vanuatu, terutama untuk Melanesia atau Indonesia seperti Sumatera, Java, Borneo, sampai dengan Southeast Asia lain. Nah, karena kebetulan saya ada di West Papua, saya cover dari Sorong sampai Samerai, fokus untuk turismenya saja, dan dengan harapan bahwa saya menghimpun informasi tentang turisme di tanah Papua ini, berharap money goes to the village, uang bisa ke kampung. Uang bisa ke kampung? Ya, uang bisa ke kampung karena hanya dengan begitu kita punya budaya, kita punya bahasa, kita punya kampung, terutama masyarakat-masyarakat yang di kampung itu dapat manfaat dari industri turisme ini sendiri. Mereka punya potensi ada, tapi how to marketing itu mereka tidak punya. Nah, di situ bicara sumber daya manusia lagi. Berarti ini yang kakak terapkan di kakak punya jasa Trek Papua. Ya. Uang bisa ada di kampung. Uang harus bisa, bagaimana caranya uang bisa ke kampung. Jadi di sini benar-benar fokusnya adalah community based tourism, pariwisata yang berbasis masyarakat. Dengan begitu ya kita edukasi, tapi informal way, tidak formal way. Informal way maksudnya ketika mereka jaga hutan, sudah pasti flora dan fauna terjaga.
Di situ ada indirect education, terus mereka bisa jaga hutan, karena sudah pasti di mana ada hutan di situ ada budaya. Iya. Tidak ada hutan ketika ada ada in the name of development yang terjadi di tanah Papua ini. Tidak ada hutan maka tidak ada budaya yang eksis di situ. Jadi yang terjadi adalah extinction, kepunahan suatu etnis, bahasa dan budaya, maka hilang, we lose everything, kita hilang segala. Nah, jadi fokusnya industri ini, tourism ini bukan hanya tugas saya, tapi tourism itu everyone business. Saya seandainya datangkan tamu, contoh, tapi saya tidak punya skill untuk bawa boat di Danau Sentani. Harus saya butuh orang lokal yang bisa bawa boat, karena mereka sudah spesialis di situ. Jadi di sini sudah multiplier effect. Berarti kalau proses seperti begitu, kakak kerjasama langsung sama mereka? Ya, harus. Mau tidak mau. Di situ bicara trust. Iya. Industri ini tidak akan jalan kalau tidak ada trust. Mulai dari komunikasi yang kami bangun melalui dengan orang asing atau domestic clients yang mau datang Papua Experience melalui email, itu saya sudah bicara trust. Mereka percaya kita, maka mereka datang memilih kita punya jasa untuk mereka datang. Kemudian kita sebagai fixer atau pemandu atau apapun namanya itu, kita harus punya link bagus dengan orang pribumi, pemilik tempat. Iya. Karena kita tidak hanya asal masuk suka-suka kau gitu, atau suka-suka saya, karena tidak ada tanah kosong di Papua. Benar sekali. Ada orang, ada pemilik. So, itu yang targetnya adalah uang bisa ke kampung, dengan cara itu uang bisa ke kampung. Ada orang, ada pemilik. Program yang kakak buat Trek Papua sampai bisa turun ke kampung, ini kakak lakukan sendiri atau ada tim? Untuk sementara hampir 17 tahun ini saya jalan dengan tim, tapi semuanya freelance. Freelance. Staff hanya satu istri. Ini ceritanya bagaimana nih? Coba kakak ceritakan. Oke. Trust dikasih kepada semua para pelaku industri. Contoh, yang punya boat itu mereka melakukan aktivitas, mereka menawarkan jasa. Saya kebetulan fokus di jasa juga melalui travel agent. Nah, jasa apapun, flights kah, atau boat chartering, atau yang mereka yang menjaga flora dan fauna di hutan, mereka yang jaga hutan, mereka yang punya informasi tentang potensi wisata yang ada, mereka itu kan sudah kita satu frekuensi, kita sama-sama orang bilang bisa ada multiplier effect, itu bisa jalan. Terus uang itu bisa ke kampung hanya dengan cara itu. Jadi di sini bicara link, ini bicara trust. Maka aktivitas ini bisa jalan selama 17 tahun yang saya fokus, dan orang-orang yang kerja dalam industri di Trek Papua ini tidak ada staff sama sekali. Semuanya adalah partner business. Iya, relasinya. Ya, semua hanya freelance staff. Saya biasa kasih tahu, hey, standby untuk tanggal sekian ada tamu tiba. Dan mereka tuh pekerjaan ini sebagai satu pekerjaan, bukan hanya kebetulan to just make money, bukan. Mereka sudah dibangun trust dari awal. Dan mereka ketika ada di booking atau di telepon atau untuk standby, mereka standby. Karena mereka tahu bahwa di situ ladangnya dia. Jadi mereka totalitas mereka kerja. Teman-teman di West Papua di sini, atau Papua New Guinea, Solomon, Fiji, dan segala macam, sampai Borneo sana, sampai Sumatera, Java, Celebes, Malukas, semua tuh mereka, kita sama-sama punya mindset yang sama, yang satu frekuensi, melihat suatu industri ini sebagai satu pekerjaan, dan kita living dari sini. We just not make money, tapi kita memberi kontribusi tentang situasi update yang ada daerah itu. Contoh, tidak mungkin kita masuk ketika ada konflik. Iya. Karena itu safety first. Ketika kita bicara tentang Papua ya. Iya. Itu ya Papua. Contoh seperti kalau kita bicara Papua. Ada konflik atau tempat-tempat yang konflik di Papua yang daerah yang tidak aman, kita tidak masuk. Karena itu akan berdampak kepada
kenyamanan tamu selama dia traveling juga. Dan tentu kita pasti komunikasi dengan pihak berwajib. Mereka biasanya kasih tahu, kakak atau adik daerah sini tidak aman, jangan pergi kunjung karena terjadi apa-apa. Jadi komunikasi dengan pihak berwajib, terutama Polda, itu kita bangun komunikasi yang sangat akurat sekali. Jadi usahakan pastikan kenyamanan tamu dulu. Selama kakak jalan 17 tahun, itu dari tahun berapa begitu? 2007-8 kayaknya. 2007-2008. Iya, 7-8. Kebanyakan turis kita bicara dari luar Indonesia nih. Dari negara mana yang paling banyak untuk berkunjung ke Papua? Betul, saya fokus untuk special interest. Oke. Jadi selama 17 tahun ini orang domestik hanya satu kali saya handle. Semuanya internasional. Internasional. Ya. Bukan soal harga atau karena tidak mampu bayar, bukan. Tapi challenge yang ada di Papua untuk standar domestik itu ya mau dibilang ada sedikit yang saya tawarkan. Memang minat khusus, jadi menantang sekali trip-trip yang saya tawarkan. Kalau umpamanya ke Raja Ampat atau tempat-tempat seperti yang selama ini orang kunjungi, itu bukan sapu interest, dan that's not I'm selling. My service is like something really bloody challenge stuff. Seperti ekspedisi ke suku-suku terasing di Mamberamo atau masuk dataran lain, menyusuri sungai-sungai yang itu unik, itu sangat unik. That's bloody expensive, brother. Iya. Kalau saya bilang F lagi itu terlalu kasar. Namun domestik belum. Tolong cut lagi. That's bloody expensive. Iya. Jadi itu saya menawarkan yang Papuan experience. Alasan kenapa aku datang ke Papua because of this. Jadi saya memang bikin kasih tahu dalam email semuanya. Jadi Trek Papua menawarkan yang extreme trip, yang sedikit tertantang. Karena di Papua sini tidak bisa compare dengan daerah lain yang mau dibilang rata. Papua berada kita ada di depan gunung yang sangat siklop yang sangat ekstrim. Di situ many stories behind it. Untuk ke sana kelihatan beautiful, tapi untuk ke sana that's not easy stuff. Tantangan. Iya, yang pertama aku harus deal dengan orang pribumi yang punya gunung. Tidak hanya masuk saja, tantangan akan terjadi. Ya, seperti tadi kakak punya statement, Papua bukan tanah kosong gitu. Ya, Papua is not empty land. It has owner. So 17 tahun ini saya fokus untuk orang-orang yang mau Papuan experience. Bukan, oh ya, I've been there. Bukan yang kayak begitu, tapi I want to go there again, begitu. I want to go back. Jadi Papua, like Papua experience, lebih fokus like your own second home, begitu. I want to go back, like gitu. Tadi kakak belum jawab, negara paling banyak atau negara yang sering datang berkunjung ke Papua? Kebanyakan Eropa. Eropa ya? Iya, Amerika, Aussie, Chinese. Chinese juga? Yes, Singaporean. Wow. Middle East. Afrika sometimes, tapi Afrika kebanyakan Bali. I don't know, tapi European countries. Biasa berapa lama kalau trip ke satu daerah? The longest itu 2 weeks. Oke. Sampai 2 minggu? Yeah, the longest. Sometimes 2 weeks untuk wildlife photography, birds photography, bird paradise. Dan itu mereka ingin explore semua alam di Papua? No, tidak semua. Ada spot yang memang mereka pergi. Okay. Tidak semua. Kalau semua Papua ini tujuan alam, iya. Misalnya kayak Mamberamo, mereka ingin. Iya, di Mamberamo sana alasan kenapa mereka mau ke Mamberamo. Oke, wildlife atau fokusnya apa? Birds atau kasuari atau want to fishing atau crocodile hunting? Why? For what? Jadi based on request sapunya tuh. Tidak hanya asal pergi saja. Oh yeah, we want to see this. Saya bilang that's expensive, brother. Just choose the items. Dan sedetail mungkin mereka semua dapatkan. Ya, supaya fokusnya jelas. Begitu.
So far, bukan I have been, but I want to go back again. Jadi Papuan experience itu untuk itu. Jadi cari itu. Itu bukan matter of make money. For sure I make some money. Tapi my mission is money goes to the village, to the local people. Because I'm Papuans. I have to give the contribution for indigenous people who living many years, 1,000 years in those places. So that's why Papua ini bagus lagi kalau ada yang fokus untuk yang bidang-bidang jasa seperti ini. Karena traveling tapi make money begitu. Kita holiday tapi make money. Iya. Jadi balance your mindset itu sangat balance sekali. Traveling make money itu tidak ada yang wow sebenarnya kalau kita mencoba. Berarti ketika mereka ingin berkunjung ke Papua, mereka sudah email ke tempat mana yang mereka ingin kunjungi, apa yang mereka ingin dapatkan. That's the point. Oke, kita bicara lebih realistis, Kakak. Media mengekspos bahwa Papua rawan konflik. Dan ketika dari Eropa datang, mereka melihat berita-berita yang ada di Papua. Itu pernah menjadi sebuah diskusi dengan Kakak langsung. Apa yang terjadi? Tapi mereka tanya, mau dibilang kita ini sebenarnya duta negara sebenarnya yang memberi informasi yang akurat selain media-media resmi yang ada di Indonesia. Karena kita ada di lapangan. Pemandu siapapun yang ada di Indonesia, ada di Afrika, ada di Amerika Latin. Kita sebenarnya partner pemerintah sebenarnya. Karena yang terjadi akurat itu yang kita kasih tahu supaya tamu jangan langsung datang. Karena biaya yang dikeluarkan untuk datang ke sini itu biayanya besar sekali. Jangan sampai mereka ke situ baru tidak jadi trip karena situasi yang ada. Jadi kita kasih tahu, hey, it's not safe to travel begitu. Kita bisa pergi ke daerah lain yang aman. Tapi ada pernah juga yang ingin bersekuku untuk, saya ingin lihat langsung atau seperti apa? Untuk sementara itu orientasinya apa dulu datang dia who is he begitu, what is the orientation? Want to have an experience atau maybe they are journalists atau who are they? Jadi spesifik kalau mereka turis, kau butuh nyaman kan begitu, kau butuh aman. So ada situasi tidak aman untuk daerah tertentu, kau tidak usah datang ke situ gitu. Dan itu teman-teman di Polres yang intel kita kerjasama supaya kenyamanan. Ini kan harga diri negara taruhan begitu. Ini kan tamu orang asing yang ada di kita punya negara, yang setidaknya kita kolaborasi dengan teman-teman yang pihak berwajib sehingga mereka tidak hanya asal datang saja begitu. Jadi safety first begitu. Standar operational procedure dalam tourism service itu harus maksimal begitu. Not because of money oriented company begitu, tidak. Ini benar-benar pure traveling company. Tidak ada orientasi politik. The point is money goes to the village. So we create a job for indigenous people. Kita perbandingkan Kakak antara Bali dengan Papua. Untuk sejauh ini Kakak bilang perkembangan pariwisata untuk saat ini. Kenapa Bali bisa lebih maju dengan Papua yang masih bisa dikatakan sangat-sangat minim tentang pariwisata? Yang saya lihat di sini resources, sumber daya manusia. Tidak ada kata terlambat untuk memulai satu industri atau satu pekerjaan atau satu apapun. Bali terkenal mungkin karena waktunya yang lama, terus hospitality yang ditawarkan sebelum travelers yang sebelum dulu datang, kenyamanan, safety, dan setiap orang yang datang berkunjung itu kan by mouth power. Kita bisa menulis, tapi kalau kekuatan mulut itu jauh lebih tajam sekali. Papua is safe country to travel. Satu orang bicara itu berpengaruh sekali. Dan itu akan menambah jumlah orang yang datang banyak. Bali itu pasti dulunya sampai seperti itu. Oh, Bali is so beautiful gitu. Terus safe, people are sangat ramah sekali.
itu pakai itu. Selain orang publish di internet segala macam melalui website, melalui sosial media, melalui media-media seperti CNN, BBC dan segala macam, atau media nasional, ya, itu. Selain menulis, karena menulis itu orang cuma cukup taruh tangan di keyboard, orang bisa yang tidak benar bisa kasih benar di dalam ini, di atas keyboard. Yeah. Tapi kalau mouth power, that's more powerful than whatever you name it. Begitu. Jadi tidak ada kata terlambat antara Bali dan Papua. Yang kurang di Papua adalah human resources, sumber daya manusia yang menulis tentang Papua, tentang potensi yang ada. Tapi kemudian pertanyaannya mau jual bagian apa? Yang mau ekstrim? Atau yang tipe-tipe tamu kan ada yang mau, ada senior, ada tamu senior, ada tamu yang backpackers. Iya. Nah, tidak semua orang bule kaya-kaya begitu. Ada orang mungkin yang backpackers dia hanya mau ingin mancing saja dengan masyarakat pribumi, dengan budget yang ada. Tapi ada juga yang mau naik gunung di atas yang benar-benar dia extreme hikers begitu. Nah, saya ambil yang kayak yang challenge yang extreme hikers begitu. Bukan karena ini, karena memang saya suka yang kayak begitu. Jadi trek Papua, ya di Papua ini tidak flat. Dia naik gunung, ada pesisir, ada bukit, jadi trekking idealnya di Papua itu yang suka trekking begitu. Ya, trek. Jadi kasih nama trek Papua, karena Papua tidak flat. Mungkin kalau tidaknya Papua itu rata, mungkin saya tidak kasih nama trek Papua. Jadi supaya kita bisa mau satu ke kampung sebelah atau ke suku sebelah di Papua ini harus naik gunung, turun bukit, makanya harus trekking. Jadi saya bikin trek Papua. Banyak sekali yang tentang Papua orang jual, Papua Adventure, Papua Trekking Papua, apa nih, banyak sekali tentang Papua. Tapi saya lihat waktu itu ketika saya beli domain di Kanada, tidak ada yang namanya website yang punya trek Papua. Saya booking itu. Booking langsung. Ya, kebetulan saya sedikit mengedit tentang webbing. Ya, something like easy stuff gitu. Dan jalan sampai sekarang. Kita bicara masalah budaya Papua. Sampai turis dari luar bisa datang mau belajar tentang budaya Papua. Tapi kembali lagi ke masalah manusianya. Seberapa besar alam dan budaya Papua dari pandangan kakak sendiri? Sebenarnya mau dibilang antara Papua atau flora dan fauna yang ada, fokusnya adalah Papua. Orang Papua hanya bisa hidup, bisa kaya dengan budayanya saja. Sejauh itu orang tidak komersialkan budayanya sebagai ini, apa namanya, untuk orang bilang, ketika orang komersialkan budaya Papua saja orang sudah bisa kaya. Belum dengan flora, belum dengan fauna yang ada, atau tanaman obat, atau apapun. Jadi mau dibilang Papua budaya dan hutan itu sangat relasi, sangat dekat sekali, yang dimana budaya itu bisa diselamatkan dengan adanya hutan. Jadi saya berpikir kalau ketika kita punya budaya itu merupakan satu jati diri yang dimana kita bisa kasih tahu sama orang lain di luar sana bahwa ini suku kami, ini budaya kami, dan begitu orang bisa bedakan antara suatu suku di Papua dengan suku-suku yang lain. Dengan begitu orang penasaran, oh ya suku Tobati atau suku Mamta contoh. Oh dengan budaya begini, orang hanya mau datang, mau alami suku itu, mulai dari menu makanan, terus atraksi budaya suku itu, orang mau alami itu. Contoh orang ke suku Dani atau suku Hubula contoh, orang mau alami bagaimana dengan budaya yang ada, contoh seperti perang-perangan, dalam event-event budaya seperti festival Lembah Baliem. Orang datang, orang hanya melihat budaya itu, dan itu bayangkan itu saking terkenalnya orang bisa ke suku Hubula yang selama ini orang kenal dengan suku Yali, suku Dani. Itu karena itu sudah terkenal dan itu sudah menjadi satu industri
itu sudah menjadi satu kebutuhan. Orang mau bayar mahal untuk orang datang ke Lembah Baliem Untuk melihat untuk langsung. melihat satu suku itu. Ini saya tadi bilang bahwa ternyata budaya sangat penting yang sangat erat relasi dengan hutan, karena di mana ada hutan di situ ada budaya. Tidak ada hutan, saya garanti akan hilang satu beradaban, itu akan hilang karena orang-orang tua ini mereka berinteraksi dengan hutan, mereka berburu, mereka bikin jerah dan segala macam. Dan ketika transfer ilmu dari untuk jungle atau wildlife untuk forest, untuk survival antara hutan dengan manusianya yang ada di daerah itu. Ketika transfer ilmu bagaimana cara bikin jerat ini tidak diajarkan dari bapak itu ke anaknya, maka budaya putus di situ, akan hilang di situ. Jadi budaya akan sangat erat dengan hutan. Jadi preserve the culture itu udah jalan. Tidak ada hutan maka budaya putus. Anak-anak lebih ke kota, mereka main game, dengan HP yang ini, dan mereka main. Sudah, dia tidak tahu bagaimana cara survival itu, dia putus di situ. Nah, di situ butuh yang namanya sekolah alam. Sejauh ini menurut kakak sendiri, apakah ada program yang memperdayakan untuk bagaimana mempromosikan alam dari setiap kampung-kampung? Saya lihat selama ini ada di Waropen, ada suku Bauzi, Burate atau Demisa, ada di antara tiga itu. Ada sekolah alam yang dimana mengajarkan dari sejak nenek moyang atau bumi ini diciptakan, yang dimana beradaban suku itu ada, sampai itu diajarkan dalam bentuk bahasa dan budaya dipraktekkan. Itu ada di Waropen. Di Mantas ini, di Nimbokrang saya tidak tahu. Nimbokrang kayaknya ada. Dan Iya, di Nimbokrang sempat kakak Alex sempat cerita tentang ada sekolah alam. Alex Waisimon? Iya, kakak Alex Waisimon. Iya. Di kakak Alex ada. Nah, butuh sekolah alam. Jadi di Papua ini butuh para pemimpin, para pengambil kebijakan ini untuk selamatkan budaya dan bahasa di Papua. Ya, butuh sekolah alam selain formal school. Kita bicara budaya, kita bicara tentang bahasa ibu. Iya, saya tadi bicara bahasa, saya tidak spesifik tadi. Bahasa ibu. Iya. Bahasa ibu itu bisa diselamatkan dengan adanya sekolah alam itu. Terus, sekolah alam itu. Interaksi antara hutan itu, budaya itu akan terselamatkan ketika ada interaksi dengan alam, dengan adanya hutan. Jadi memang benar-benar in the name of development ini, kadang-kadang terjadi extinction. Ada hutan dibabat atas nama development atau apapun agenda yang dibangun di Papua sini. Sorry, saya tidak fokus memang saya tidak bisa bicara politik. Tapi idealnya ketika ada hutan, ketika hutan Papua ini diselamatkan, maka ada budaya di situ. Karena interaksi antara orang pribumi, manusia dan hutan. Ya, manusia dan hutan ini sangat tergantung sekali. Jadi ini bukan suatu tugas orang dinas kehutanan saja atau tugas siapapun. Kita semua orang Papua ini punya tugas untuk harus sampaikan sama pemilik hutan bahwa this is your supermarket. Karena semua yang kau butuhkan itu ada di hutan. Ada di hutan. So, kau tidak harus ke supermarket di kota Jayapura sana atau Sentani atau ke kota-kota lain. Ini supermarketmu. Everything you need is there. Gitu. Kita bicara 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, apakah hutan Papua akan baik-baik saja dengan keadaan yang memang situasi demi situasi terus terjadi? Saya pesimis, jujur saja, karena pertama, kita punya kakak-kakak yang duduk di parlemen, kita punya kakak yang duduk sebagai kepala dinas atau bupati atau gubernur. Ini perlu kebijakan khusus yang sangat mengikat, yang dimana Perdasi dan Perdasus sangat butuh sekali, yang dimana hutan-hutan itu terproteksi. Jadi keberpihakan hutan-hutan, karena di Papua ini hutannya hutan-hutan bukan ini, hutan komunal semua. Ya. Yang dimana pemiliknya bukan pemilik orang-orang yang ada di setiap itu dan suku-suku yang ada. Jadi di situ perlu proteksi yang benar-benar harus maksimal.
Kalau memang kita hanya duduk dalam posisi tertentu atau 5 tahun kita dikasih kepercayaan tanpa berpikir untuk proteksi Papuan rainforest yang dimana orang pribumi, orang Papua ini sangat erat sekali dengan hutan, maka we lose everything. Kita akan kehilangan segala. I'm sorry. It's something bad will happen when we no more protect rainforest protection, because indigenous people are well related to the rainforest. Sehingga flora dan fauna atau industri turisme ini saya tidak akan jalan ketika orang datang ke sini mau lihat burung, satu jenis burung pasti ada di hutan, mereka tidak ada di kota burung-burung itu. Yes. Orang luar datang mereka mau lihat orang Sentani contoh, mereka ada di mana? Oh, mereka ada di pinggiran Danau Sentani. Tapi ketika rumah-rumah seperti semuanya rumah modern, mereka akan tanya, rumah tradisionalmu mana? Jadi membangun suatu wilayah, suatu bangsa atau suatu suku tidak harus yang supaya orang lihat, wow, develop, berkembang, bukan. Bangun rumah tradisional mereka supaya mereka punya budaya terjaga. Mereka datang ingin melihat budaya. Mereka mau lihat orang pribumi dengan dong punya budaya. Kalau budaya memancing kan orang Sentani masih pertahankan, masih pakai itu perahu itu. Sampai sekarang saya lihat masih ada. Dan itu sangat mudah untuk rumah-rumah ini sebenarnya bisa dirubah. Semua dibangun rumah tradisional dengan atap sagu. Tembok modern boleh, tiang boleh modern tapi atap sagu. Mungkin di bagian bawahnya itu seng, tapi bagian atasnya atap sagu. Jadi kelihatan benar-benar authenticity of the tribes itu bisa terlihat begitu. Ya, sehingga orang datang kelihatan, mungkin pesawat sebelum landing mereka lihat, wow. Kesan pertama itu lihatnya di Sentani gitu. Nah, jadi itu memang penting sekali. Jadi membangun Papua itu tidak harus harus didasari dengan background cerita yang ada di daerah itu. Jadi mulai dari tradisional, tradisinya, punya contohnya tradisi membangun rumah dengan tiang-tiang yang saudara-saudara di sini bangun, terus bisa disesuaikan sehingga ada preserving culture itu bisa dilihat di situ ketika ada kunjungan datang. Jadi sebenarnya orang di sini bisa hidup tanpa harus rumah mewah-mewah kayak begitu. Lebih bagaimana mempertahankan budaya. Iya, lebih autentik ketika yang originalnya terlestari. Orang Sentani, orang Jayapura atau Mamta ini mereka hidup dari apa? Ya, meramu sagu. Mereka mau lihat meramu sagunya. Jadi artinya pergantian antara dengan modern yang selama ini pakai mesin, tapi orang bule datang mau manualnya. Iya. Nah itu, jadi itu saja sudah bisa. Orang di sini hotelnya bisa penuh. Nah, untuk supaya penuh, tadi kembali lagi kayak namanya promosi. Apa yang mau jual? Apa yang dijual di Jayapura ini? Alasan kenapa harus berkunjung ke Jayapura? Oke, 5 alasan. Contoh, 5 alasan itu ada di mana-mana begitu. Ada informasi dalam bentuk media sosial atau web atau apapun. Dan jadi authenticity ini tetap terjaga. Nah, kembali lagi untuk sebuah kunjungan wisata itu tidak terlepas dari yang namanya keamanan. Keamanan yang paling utama. Safety first. Oke. Jadi ini soal informasi yang ada di Papua melalui cybercrime atau apa orang biasa bilang buzzer. Don't lihat Papua mendingan ke Bali. Dari Papua sedang perang, Papua sedang tidak baik-baik saja, Papua tidak bisa dikunjungi, dan itu kan merugikan kita sebagai pelaku wisata yang ada di negeri ini begitu. Jadi kadang-kadang mau dibilang media-media itu merugikan kita. Jadi kita ini karena tinggal di tanah ini kita tahu persis apa yang ada di sini, mulai dari geopolitiknya sampai dengan potensi yang ada di sini. Kita duta, kita kasih tahu siapa, pokoknya pemandu-pemandu yang ada di sini, tolong kasih tahu
bahwa Papua aman-aman saja. Papua daerah yang aman untuk dikunjungi. Nah, bukan berarti semua tempat bisa dikunjungi karena situasi yang ada di Papua. Jadi kita memang benar-benar realistis sehingga orang tidak kecolongan informasi. Oke kakak, terima kasih lagi untuk kita punya podcast. Kita sudah bahas begitu banyak sekali. Saya harap ini bukan podcast pertama kali. Kita akan podcast lagi bicara banyak hal tentang bagaimana menelusuri budaya Papua lebih jauh lagi. Terlalu kaya untuk kita telusuri, dan apalagi jasa yang kakak menawarkan adalah bagaimana melihat Papua lebih jauh lagi. Kita mungkin bisa masuk ke, apalagi ini sekarang kan sudah menjadi 7 wilayah adat. Banyak sekali yang harus diekspos. Sangat banyak sekali. Sehingga semua angle itu menjadi daya tarik untuk internasional atau domestic visitors. Sehingga ada namanya Papuan Experience. We've been to Papua, we saw this, and then they can show. Saya harap kita sama-sama untuk selamatkan Papua untuk tetap menjadi budaya yang sangat luar biasa. Terima kasih lagi kakak. Appreciate it, brother. Oke, terima kasih lagi. Sampai jumpa.